sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Kelihatannya pada siang hari ini banyak sekali teman-teman yang tidak hadir kan. Nah, di sini Ibu akan mulai absen. Yang pertama itu Alvin, ada Alvin. Alfa, Bu, ada 2. Oke, Najwa ada. Izin kayak Izin. Tiara, hadir, Bu. Nangin, Hadir, Bu. Hilma, Hadir, Bu. Melda, Hadir, Bu. Dea, Alfa, Bu. Alfa. Baiklah, untuk sebelum memulai menjelaskan materi pada pagi siang hari ini, Ibu juga mau bertanya kepada anak-anak apakah tugas untuk minggu kemarin sudah dibuat? Belum, Bu. Belum? Kenapa belum? Nggak paham, Bu. Lupa. Belum paham untuk yang kemarin yang membahas tentang manajemen waktu, belum paham banget? Belum, Bu. Ya, kita akan membahas tentang manajemen waktu terlebih yang lebih rincinya. Nah, ini kipas panas ya? Oke. Nah, setelah absensi diambil, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang manajemen waktu agar anak-anak sekalian lebih paham apa sih, bagaimana sih manajemen waktu itu tuh, mengelola manajemen waktu gitu. Gimana anak-anak Ibu sekalian itu tuh manajemen waktunya, bagaimana cara membuat bagaimana cara memanajemen dirinya sendiri gitu. Nah, di sini kita akan menonton video dan tolong disimak ya. Di sini ini agak panjang videonya, namun nanti kita bakalan tonton dan sambil Ibu jelaskan juga materi tentang manajemen waktu. Nah, di sini kita akan mendengarkan video. Itu sudah poin penting banget untuk semua profesional. Kalau yang itu pengen bahas tentang time management. Soalnya pegang ini, banyak orang nanya gue gimana caranya gue bagi waktu sebagai CEO dan content creator. Dan gue punya waktu buat gym, gue punya waktu buat Instagram live, gue punya waktu buat main musik. Kesannya kayak semua orang kira gue tuh gabut. Padahal I manage my time and my priority dengan baik. Dan di video ini gue pengen bahas di dua bagian. Yang pertama adalah time management itu sendiri, atau kalau bahasa gue priority management. Sama yang kedua yaitu gimana caranya gue membeli waktu. Yaitu sesuai dengan judulnya, gue benar kerjaan gue yang harusnya 40 jam gue kerjain itu bisa selesai dalam 24 jam. Kira-kira itu konsep of time yang gue bahas di video ini. Gak usah basa-basi. Yang pertama, time management. Gue selalu bilang di Instagram, time management is about priority management. Kalau misalnya kita dikasih 10 hal yang kita lakuin sebagai orang, Nah, sedikit Senpas. Lagi senpas. Lagi dulu. Kecil senpas. oke, terima kasih. Baru senpas. Nanti aku tonton video. Bukunya. Nah, baiklah, dari penayangan video yang sedikit tadi, Ibu akan menjelaskan apa sih itu manajemen waktu. Karena kemarin kan sudah diinfokan juga tentang manajemen waktu, tapi anak-anak Ibu sekalian belum paham betul tentang apa itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu adalah proses mengatur, merencanakan, mengontrol bagaimana seseorang membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Tujuannya adalah untuk bekerja lebih produktif, memprioritaskan tugas penting, dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Contohnya saja gitu, anak-anak Ibu sekalian itu sekolah juga dan mengikuti salah satu organisasi atau ekskul gitu dalam satu sekolah gitu. Nah, di sana anak-anak sekalian dan Ibu pun juga gitu, nanti di sana kita mau manajemen waktu kita mana yang
Misalnya kan kita sekarang sekolah nih, dalam keadaan sekolah dan organisasi juga. Terus ada kepentingan yang lebih mendesak di organisasi, sedangkan sekolah kita sebelumnya lancar-lancar aja, PR juga sudah dikerjakan. Mungkin di sana anak-anak ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa prioritas anak-anak ibu sekalian di sana itu adalah berorganisasi gitu. Nah, kita lanjut ya tapi orang yang produktif dia bisa lihat dari sebuah hal nih, gue planning dulu mana yang harus gue kerjain, mana yang gak usah gue kerjain, mana yang gue bisa kasih ke orang, mana yang gue bisa kerjain buat yang lain. Jadi tahu apa yang lo harus kerjain itu lebih penting dibanding gimana cara kerjain semuanya. Kalau misalnya kita cuma yes dan dikasih kerjaan 100, waktu kita tuh gak cukup untuk selesai kerjaan itu. Dan dia kita harus melakukan namanya priority management. Dan di sini gue pengen kalian namanya matrix Eisenhower. Jadi di layar buat kalian ada 4 kuadran di mana kalian harus tahu kerjaan kalian itu masuk kuadran keberapa. Di sini ada urgent, not urgent, ada important, not important. Kalau misalnya kalian kasih kerjaan, kalian harus tahu kan tujuannya dari matrix itu sendiri itu dan gue pengen bahas tentang semua hal yang kalian harus lakukan untuk besok harinya. Terus figure out waktu kalian itu terasa lebih. Nah, selanjutnya itu mengapa manajemen waktu itu penting sih untuk dilakukan? Yang pertama itu adalah agar mengurangi stres. Agar mengurangi stres itu kita perlu untuk manajemen waktu agar lebih mudah menangani tugas tanpa terburu-buru. Misalnya kita berorganisasi dan punya tugas juga, itu tuh bagaimana sih cara manajemen waktunya? Mungkin untuk berorganisasi bisa kita membuat tugas terlebih dahulu atau sembari membuat tugas gitu. Selanjutnya itu tuh mencapai tujuan, membantu mencapai tujuan. Membantu mencapai tujuan. Membantu mencapai tujuan, mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan produktivitas, fokus pada hal yang penting. Dan yang terakhir itu mencapai keseimbangan. Nah, selanjutnya kita akan nonton video lagi terlebih dahulu agar menambah pemahaman. Nah, sekalian. Organisasi ini gue pengen bahas tentang tasnya tuh semuanya udah kuadran 1 dan dia hampir lifestyle gue. Di sini kan gue gak mau kompromi, gue harus olahraga, gue harus punya nutrisi gue. Makanya gue lihat tuh lagi banyak kalau gue ngeliatin ini PIT itu satu dokter kalau pernah juga sih. Jadi kalau penasaran ke link di bawah, gue jadi masuk. Kebanyakan konsep priority management dibanding time management. Soalnya itu daripada 100 kerjaan juga sampai gue gak ada waktu buat nge-gym, gak ada waktu buat olahraga. Gue kan sacrifice beberapa kerjaan gue biar gue bisa tetap olahraga. Soalnya the thing with productivity, lu selesai 100 itu belum tentu bagus. Jadi kalau misalnya gue berhenti di kerjaan ke-10 terus gue bisa berhenti untuk olahraga, untuk misalnya makan, untuk misalnya istirahat, gue bisa kegiatan setelah itu lebih produktif. Dan gue pernah ikut gue dari co-foundernya Grab, dia bilang kalau misalnya dia boleh. Nah, betul sekali. Nah, untuk menentukan teknik priority itu adalah salah satu cara untuk memprioritaskan tugas adalah dengan menggunakan Eisenhower Matrix yang membagi tugas menjadi 4 kategori. Yang pertama itu penting dan mendesak, lakukan segera. Misalnya itu tugas ini bentar lagi nih, udah mau habis deadline-nya. Nah, anak-anak harus membuat tugas dulu baru main setelah itu. Yang kedua itu adalah penting tetapi tidak mendesak, jadwalkan. Misalnya, nanti setelah buat tugas aku bisa nih abis ini mandi gitu. Mungkin setelah bikin tugas mandi dulu gitu. Terus tidak penting tetapi mendesak, delegasikan gitu. Maksudnya
semester gitu, mungkin oh ya udah dibereskan dulu waktunya untuk besok nih mau meet gitu. Jadi kita harus belajar nih, kita harus mulai belajar nih dari mulai tanggal segini nih gitu. Dan ini itu tidak penting nanti yang mendesak hapus dari daftar pemikiran, misalnya itu tuh nggak penting gitu loh untuk kita kerjakan gitu, jangan dikerjakan gitu. Misalnya gitu seperti anak-anak sekalian itu bermain misalnya lagi-lagi ya main futsal gitu. Untuk itu tuh bisa tuh dia tuh juga tidak penting sekali dan tidak penting sekali untuk dilakukan pada saat itu. Untuk saat itu mending dihapuskan, mungkin bisa dikerjakan di waktu yang lebih luang. Ibu tasnya itu semuanya udah keluar satu dan dia harus kerjain semua. Hal pertama dia lakukan adalah change the words of nutrition. Itu protein aditif lain terus nanti buat kalau kalian belum gimana caranya gue bisa spes 40 jam kerjaan di dalam 24 jam waktunya. Jadi setiap orang tuh ngelakuin fase-fase tertentu. Kalau fase-fase awal. Nah, di sini kita akan masuk pada time blocking. Nah, time blocking adalah teknik di mana Anda menjadwalkan waktu tertentu untuk tugas-tugas spesifik. Setiap tugas memiliki blok waktu yang ditentukan yang membantu menghindari gangguan dan memungkinkan Anda fokus penuh pada satu hal dalam satu waktu. Gitu. Misalnya tadi juga membuat tugas itu, fokuskan waktu kita untuk membuat tugas dulu. Nah, baru nanti bisa kita kerjakan hal lain setelahnya. Selanjutnya itu adalah menghindari gangguan. Yang pertama itu tuh matikan notifikasi yang tidak penting. Di saat mengerjakan sesuatu yang penting, kita harus butuh fokus dan sebisa mungkin hindari HP jika tidak tugas tersebut berkaitan dengan handphone atau laptop hal lain sebagainya. Yang selanjutnya itu buat lingkungan kerja yang nyaman dan tenang. Untuk membuat tugas agar kita fokus itu, anak-anak sekalian bisa buat kelompok kerja yang misalnya itu nyaman dan tenang gitu. Selain itu tetapkan batasan waktu penggunaan media sosial atau aplikasi non produktif. Selanjutnya pentingnya istirahat. Nah, istirahat yang teratur sangat penting untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas. Teknik seperti Pomodoro mendorong kita untuk bekerja selama 20 menit dan kemudian istirahat 5 menit. Istirahat ini memberikan waktu bagi otak untuk bersantai dan mengisi ulang lagi. Nah, misalnya kita tadi, ya minggu depan kita nih udah mau nih gitu. Anak-anak udah mulai review pelajaran-pelajaran yang udah dikasih sama gurunya gitu. Dan anak nanti bisa melakukan teknik Pomodoro itu yang 25 menitnya itu belajar, yang 5 menitnya itu istirahat untuk mengistirahatkan otak agar tidak stuck gitu. Selanjutnya itu evaluasi dan refleksi. Nah, apakah saya menyelesaikan tugas? Nah, setelah kita buat jadwal dengan teknik-teknik tadi, kita tuh mulai mengevaluasi apakah saya menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Terus, apakah saya produktif dalam waktu yang telah saya atur? Lalu, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengoptimalkan waktu saya? Nah, yang terakhir itu. Nah, sekarang setelah Ibu berikan materi tentang manajemen waktu, karena minggu lalu kan tidak terlalu paham tentang manajemen waktu. Nah, di sini Ibu minta kepada anak sekalian untuk membuat kelompok mendiskusikan tentang manajemen waktu ini. Nah, untuk itu mau Ibu pilihkan teman kelompoknya atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Jika mau pilih sendiri, nanti Ibu kasih waktu untuk berdiskusi itu 10 menit. Nah, sebalik itu kita lihat PPT ya nanti. Ya, namanya pemahaman anak sekalian. Ya udah, mulai diskusinya nanti ibu sama
tentang hal dan semuanya nanti berdiskusi gitu tentang manajemen waktu. Gimana sih ya? Oh ini ada itu tuh kan kita membuat manajemen waktu itu kan caranya. Nah di evaluasi ini dia itu akan itu kan setelah dia membuat jadwal itu di jadwal tersebut itu dia evaluasi lagi. Setelah jadwalnya itu jadwalnya sudah tertera sudah dilakukan semestinya atau gitu, atau nanti setelah kalau sudah gitu apakah itu sesuai berdasarkan waktu yang telah ya Hilma dan Nangin apakah sudah selesai semestinya? Sudah Bu. Mungkin di bagian menentukan prioritas yang bingung Bu. Coba nanti setelah ini Ibu akan tanya berlanjut tentang prioritas itu. Nanti Ilma tentukan aja contoh kasusnya gitu. Oh iya, Ibu tadi lupa itu untuk diskusi kali ini nanti anak-anak bisa cari di internet gitu satu contoh kasus tentang manajemen waktu gitu. Nanti kita diskusikan hal tersebut. Salah satu kelompok nanti mencari itu mempresentasikan contoh kasusnya gitu. Nanti untuk setiap kelompok itu cari contoh kasusnya. Ibu nggak tahu ibu mau menunjuk kelompok siapa nanti. Oke, lanjut diskusi.
diskusinya sudah selesai? Sudah Bu. Nah, sebelum itu, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita tutup, Ibu mau anak-anak sekalian itu tuh membacakan contoh kasus yang telah didiskusikan, mungkin kepada kelompok Tiara. Gimana Tiara? Contoh kasusnya? Misalnya kasus pada mahasiswa Bu yang tugasnya itu banyak, lalu dia mengambil 24 SKS. Jadi dia merasa satu hari itu kurang 24 jam itu bagi dia gitu Bu. Karena tugasnya banyak itu nggak cukup bagi dia waktu 24 jam itu gitu. Jadi ya tidurnya pagi tidak teratur. Bagaimana strategi manajemen waktu yang baik yang harus dilakukannya gitu Bu. Nah, berarti kan itu tuh seorang mahasiswa yang mengambil 24 SKS. Tentunya kalau mengambil 24 SKS itu gitu, dia pasti sampai Jumat, dan itu tuh jadwalnya padat gitu. Kalau 24 SKS itu mungkin 10 matkul, nggak salah itu 24 SKS gitu, atau 12 matkul gitu. Mungkin dalam sehari itu dia bakalan ada 3 matkul gitu, dari pagi sampai menjelang sore gitu. Tentukan dulu gitu di sana gitu. Misalnya kalau tugas dia tuh banyak sekali gitu, udah per matkul itu gitu, nggak bisa gitu sampai itu, berarti dia harus menentukan prioritasnya. Setelah kuliah itu tuh dia ngapain gitu. Kalau dia main dulu, pasti nggak kekejar di tugas yang lainnya. Coba dia tuh dedikasikan waktu setelah kuliah itu tuh dia tidur siang dulu atau tidur dulu, makan dulu, tidur. Nah, nanti setelah tidur dia lagi ngerjain tugas-tugasnya gitu. Nah, setelah mengerjakan tugas tidur lagi gitu. Mungkin subuh dia tidur lagi, mengerjakan tugas lagi. Lalu berangkat kuliah gitu. Biasanya anak-anak kuliah sih, kalau ibu dulu gitu merasakan jadi anak kuliah gitu, mereka tuh emang cenderung habis kelas tuh nanti main dulu gitu. Habis kelas tuh main dulu sampai tengah malam, itu main HP aja terus gitu. Baru bikin tugas. Gimana iya, nggak cukup tuh 24 jam gitu. Soalnya dalam sehari itu jamnya emang 24 jam gitu, bukan 48 jam kan gitu. Makanya dia susah untuk mengatur waktu gitu. Itu tuh tergantung keinginan dirinya selanjutnya gitu. Nah, mungkin diskusi untuk satu lagi lah, untuk kelompok Irma, contoh kasusnya Irma. Baik Bu, di sini saya akan ambil contoh kasus dalam apa ya, di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ada seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus, dan dia juga bekerja di paruh waktu, misalnya dia jadi maxim atau enggak travel. Tapi dia sering merasa kewalahan dengan tugas kuliah yang menumpuk, dengan waktu organisasi yang lewat, dan performa kerjanya menurun. Dengan waktu organisasi terlewat itu maksudnya bentrok antara organisasi di dalam kampus sama di luar kampus tuh. Kan biasanya tuh kalau di organisasi itu ada proker yang harus dirapatkan, siap dirapatkan, terlaksana proker itu baru dapat evaluasi. Di situ bentuknya setelah dia menyadari masalah ini, kan tentunya ini menjadi suatu masalah. Jadi dia tuh mulai menerapkan manajemen waktu dengan membuat jadwal harian. Itu biasa sih menurut saya pribadi, apalagi kan kita di kalangan Gen Z yang selalu pelupa gitu kan, suka melupa. Jadi jalan terbaik satu-satunya itu ya menulis di suatu kertas atau di suatu catatan di dari jam 7 sampai jam 8 itu ngapain, dari jam 12 sampai ke jam 3 itu ngapain. Itu menurut cara terbaiknya. Atau bisa menggunakan prioritas, menggunakan metode
Eisenhower Matrix dan menyisihkan waktu khusus untuk istirahat. Percayalah, dalam beberapa minggu itu akan berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, malahan bisa berkontribusi lebih baik di dalam organisasi dan tetap menjaga performa kerjanya di magazine tersebut. Wah, contoh kasus dan penyelesaian analisis kasusnya itu bagus sekali dan nyaman, sudah masuk dan sudah berkaitan dengan materi yang kami berikan gitu. Untuk kelompok Hilma dan Rani diberikan tangan, dan untuk kelompok Tiara dan Elga juga sudah baik dan sudah aktif dalam berdiskusi pada pagi hari ini, dan sekarang juga udah mulai siang gitu. Mungkin anak-anak ibu bakalan istirahat dulu untuk melanjutkan pada mapel selanjutnya. Nah, untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada pagi yang siang ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk tugas dan untuk itu ibu bakalan membagikan lembaran tugas. Itu tuh ibu akan memberikan tugas itu kepada anak-anak ibu sekalian, itu mungkin bisa dicatat, bisa di HP atau dimanapun. Ibu cuma satu soal saja. Itu tuh soalnya buatlah agenda kamu 1 minggu ke depan. Itu tuh tolong buat secara rinci, lalu evaluasi apakah itu berjalan atau tidak gitu. Itu tuh ini tidak ada penekanan kepada anak-anak ya, ini cuma ibu mau melihat jadwalnya saja gitu. Nggak ada kamu harus berhasil melakukannya, itu nggak ada gitu. Kita memang harus berhak ya. Ibu cuma mau melihat itu agendanya dan apa evaluasinya, itu berkaitan dengan materi yang ibu berikan. Untuk minggu depan bakalan dikumpulkan. Tolong tugasnya jangan tidak dibuat lagi, dan untuk itu besok sebelum ibu udah di kelas, anak-anak harus meletakkan tugasnya di atas meja. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi yang siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.